Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal serta barokah, dan terimalah semua amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap para bapak dan ibu, seluruh para jemaah Majelis Ta'lim Masjid Raya Al-Mustaqim, yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibu bapak sekalian senantiasa mendapatkan limpahan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di antara nikmatnya Allah yang sedang mengguyur kita di malam hari yang udaranya cukup dingin ini adalah nikmat dengan kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar, buah karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Duduknya kita pada malam hari ini untuk membahas kitab Al-Adhkar adalah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ibu bapak, mari kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan kita menghadirkan diri kita, menghadirkan kekhusyuan pada diri kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Adhkar yang insya Allah di malam hari ini masih terus akan membahas tentang doa-doa, zikir-zikir dalam berbagai situasi dan kondisi. Pada pertemuan di 2 pekan terakhir yang lalu, kita sudah mendapatkan ilmu dari kitab Imam Nawawi ini mengenai amalan ketika kita berada pada kondisi-kondisi tertentu, semisal saat kita mendengar gonggongan anjing, atau kemudian mendengar ringkikan keledai, atau kemudian mendengar bunyi kokok ayam, di mana sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita di malam hari mendengar anjing menyalak, anjing menggonggong, atau kita mendengar keledai itu mengeluarkan suaranya, maka sunnahnya dari Rasulullah adalah kita diminta untuk segera memohon perlindungan kepada Allah. Karena pada saat anjing itu menggonggong atau keledai itu mengeluarkan suaranya, itu dia sesuai dengan keterangan Nabi Muhammad, itu dia sedang melihat gerombolan syaitan atau melihat syaitan. Maka ketika sebaliknya, ketika kita mendengar bunyi ayam, bunyi kokok ayam, ya, khususnya di malam hari ya, lebih-lebih menjelang fajar, kita mendengar bunyi ayam, bunyi suara ayam, maka di situ kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad bukan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan seperti itu, tapi sebaliknya
kita dianjurkan untuk segera meminta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di saat bunyi ayam itu terjadi, itu dia sedang melihat turunnya malaikat. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, ini semua bukanlah mitos. Kalau yang ini bukan TBC. Napa TBC niku? Bukan takhayul, bukan khurafat, kemudian bukan bid'ah. Tapi ini memang sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masih terus. Ini pembahasan sangat panjang sekali mengenai doa dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang berikutnya adalah yaitu mengenai doa bagi orang yang duduk di satu majelis. Nah, para jamaah rahimakumullah, di sini ada sebuah riwayat Sunan Turmudi. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi yang bersumber dari seorang sahabat, namanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau itu mendengar, beliau menyatakan bahwa Rasulullah itu sangat jarang sekali beliau itu berdiri dari satu majelis, kecuali beliau berdoa untuk sahabat-sahabatnya dengan doa sebagai berikut. Artinya doa yang satu ini itu hampir tidak pernah lepas. Berarti Nabi sering menggunakan, sering membacanya. Bukan berarti wajib, bukan. Tapi Nabi sering, sampai dikatakan jarang sekali Nabi itu berdiri dari satu majelis kecuali beliau terlebih dahulu mendoakan para sahabatnya. Apa doanya? Ini insya Allah sebagian besar atau mungkin semuanya barangkali sudah pernah mengamalkan doa ini. Khususnya bagi para imam mungkin. Doanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, bagikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat membuat kami terhalang dari melakukan kemaksiatan kepada Engkau. Ya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Kemudian wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Dan bagikanlah kepada kami ketaatan. Artinya bagikan itu berarti anugerahkan. Ketaatan kepada kami yang dengan ketaatan itu bisa membuat kami sampai masuk ke dalam surgamu. Ini doanya bagus banget, Bu Bapak, luar biasa. Ya, jadi Ibu Bapak tidak usah bingung minta amalan dari siapa-siapa. Kalau kemudian mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu doa adalah doa yang sangat baik dunia sampai akhirat. Ya, terkadang banyak atau beberapa orang itu datang ke saya, Ustadz atau Beb, kulo nyuwun amalan. Amalan apa? Amalan ini bla 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 sebagainya. Loh, sampean apakah sudah pernah mengamalkan doa-doa dari Al-Qur'an, doa-doa dari sunnah Rasulullah SAW? Ya, katanya, ya yang mana seperti itu? Ada yang belum tahu. Akhirnya kita beritahu para jamaah. Sebab terkadang para jamaah, orang itu ada orang yang nggak semuanya. Itu ada orang suka dengan amalan tertentu. Ketemu kiai fulan, jaluk amalan. Padahal durung tentu terus diamalno, untuk ketemu kiai yang lain minta amalan lagi. Nah, padahal Ibu Bapak tidak ada amalan doa dan zikir yang terbaik, yang kebaikannya itu lebih daripada zikir dari Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali zikir-zikir Al-Quran Nabi Muhammad yang kemudian disusun oleh para ulama, diantaranya melalui rotib
ada Ratib Al-Haddad, ada Ratib Al-Attas, ada juga istighatsah, itu kan kalimat-kalimat istighatsah, itu kan rangkuman dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kemudian dibuat dalam satu tertib, satu susunan seperti itu. Nah, di antaranya ada doa ini. Lalu kita lanjutkan, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Serta dari keyakinan yang dapat meringankan kami di dalam menghadapi beragam musibah dunia. Ibu bapak hafizakumullah, musibah dunia itu terkadang bisa membuat orang itu kena apa? Kena mental. Mentalnya jatuh. Mentalnya down. Seperti itu, ambruk gara-gara kena musibah dunia. Ya, seperti apa itu? Yaitu seperti halnya salah satunya tentara Israel. Itu saya membaca, menyaksikan di Al Jazeera Arabik itu ya, di Al Jazeera itu menyebutkan informasi seorang tentara ya yang baru pulang dari Gaza itu mengalami gangguan mental, di mana dia itu terbayang-bayang setiap hari, ya terbayang dalam mimpinya atau halusinasi itu melihat bayi-bayi, 3 bayi yang tinggal kerangka, anak kecil tinggal kerangka, dan itu dagingnya dimakan oleh sekawanan anjing. Ya, bayi Gaza, bayi muslimin, bayinya anak-anak kita, adik kita. Dan ketika dia misalkan itu, dia tergoncang. Begitu dia selesai dinas militer, wajib militer sudah selesai, pulang, itu ketika apa dia itu terganggu dalam benaknya dia. Akhirnya apa? Dia itu halusinasi. Terus tidur itu bangun tiba-tiba dia seperti mimpi buruk atau mimpi buruk beneran seperti itu. Akhirnya dia nggak kuat, memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ya. Ini para jamaah, ya. Maka ibu bapak jangan meremehkan yang namanya musibah dalam urusan dunia. Tapi bukan berarti kita kalau urusan dunia kita fokus supaya kita kuat, tapi juga jangan sampai kita meremehkan musibah dalam masalah urusan akhirat. Ya. Jadi ibu bapak di sini dikatakan wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Keyakinan yang membuat kami bisa ringan menghadapi musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kenikmatan atas pendengaran kami, ya, kenikmatan mendengar kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami, dan jadikan semua itu yang mewarisi kami. Balaskan bagi kami terhadap orang yang menzalimi kami, serta tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Ya. Kemudian wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah ya Allah Engkau jadikan musibah kami itu dalam urusan agama. Jadi ibu bapak ya, musibah dalam urusan agama itu sangat berat. Berat tanggung jawabnya, berat konsekuensinya kalau dibandingkan dengan musibah dalam urusan dunia. Misal urusan dunia, ya ada seseorang yang kehilangan anaknya baru meninggal, ya baru meninggal, lalu beliau itu yang sahibul musibah, yang ayahnya ini itu dijenguk oleh kawan-kawannya, oleh tetangganya, oleh jamaahnya, oleh muridnya dijenguk. Maka apa katanya beliau ini, ayahnya ini mengatakan, ya, kalian datang untuk menyampaikan bela sungkawa karena anak saya meninggal dunia. Tapi pernahkah kalian menyampaikan duka cita saya ketinggalan berjamaah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya.
Jadi beliau mengatakan apa? Ini anak saya meninggal dunia, itu lebih ringan dibanding kalau saya itu kena musibah. Musibahnya berupa nggak sholat secara berjamaah. Kef. Nah, kita ya sesekali atau beberapa kali nganggap biasa gitu. Tapi bagi para ulama salafus soleh, meninggalnya orang, kehilangan musibah dunia berupa anak yang meninggal misalnya, itu tidak lebih berat dibandingkan ketika seseorang itu tidak sholat secara berjamaah. Oh, Masya Allah. Nah, para jamaah hafizakumullah, niki Nabi ngajakin doa, janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama. Jangan lalu wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Dan bukan pula batas ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Serta janganlah engkau menguasakan atas kami pemimpin yang tidak menyayangi kami. Ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Nah, jadi ibu bapak di sini ada yang sering atau pernah ngamalkan doa ini belum? Ada yang pernah di sini? Ngacung? Cung, sing tahu ngamal ini? Belum. Ya, ini ibu bapak nanti bisa kita baca, ya, bisa kita baca, ya, dalam berbagai kondisi. Panjenengan selesai sholat, ya monggo, sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud, witir, apapun itu, atau selesai majelis, kalau memang mau seperti itu juga silakan, atau dalam kondisi apapun, pas di kendaraan, ya, pas naik bis, naik pesawat, sambil doa, zikir, ini dibaca juga, tidak ada masalah, monggo, seperti itu. Para jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, bab larangan meninggalkan majelis tanpa zikir. Okay. Larangan meninggalkan majelis tanpa zikir. Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana alaihim hasratan." Kata Nabi, tidaklah suatu kaum bangkit dari satu majelis tanpa menyebut nama Allah. Kira-kira majelis sing jenenge majelis son horek iku ono zikir apa mboten iku? Isine zikrullah atau zikrus syaitan? Syaitan. Napa hukumnya? Cerdas tapi mungkin ini, gak usah tak bahas ini. Terus pinter ya. Hukumnya haram. Mau tidak membahayakan atau apalagi membahayakan, hukumnya sama, tetap haram. Ya. Kapan ini wingi Sabtu di Mulyorejo napa ten pundi? Mulyorejo enggak salah ya. Di kota Mulyorejo itu kabupaten atau kota Mulyorejo? Kota Malang. Iku ditegur karena ada orang sakit dan bayi, ditegur ojo banter-banter. Gak terima. Ya, gak terima ngeroyok sing negur itu. Ya memang ya gak nyalakno juga. Ya, artinya ya ancene padha mabuk. Mungkin ya sing maksudnya sing sonore kan biasanya gitu kan. Bayangkan mulai pagi itu sampai subuh itu kuat tuh. La haula wala quwata illa billah ya. Jadi efeknya efek kesehatan. Iku kuping iso budek. Kupingnya iso budek. Nah. Kemudian efek kesehatan. Efek apa lagi? Efek sosial, mengganggu ketertiban umum. Mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga. Jelas niku hukumnya haram. Sing dilarang niku tutup son niki, Pak. Lah iki dadi son horeg ya haram bisa niki seandainya. Ya dijejer ngono, mari ngono desibele volumenya 125 desibel. Kan ngono kan rata-rata kan ngoten nggih. Lah niki pinten niki? Pinten volumenya? Pinten desibel? 10 pas sampai pinten nih? Volumenya? Berapa? 6 desibel. Yakin? Iya, berapa, Pak? Berapa desibel volumenya? Enggak tahu. Enggak. Hah?
Enggak tahu nggih. Jadi sound horeg niku Pak 135 desibel. Niku saya baca ten kompas.com, nggih, saya baca di situ. Jadi volume sound horeg itu setara dengan pesawat jet ketika lepas landas. Setara dengan suara senapan apa itu loh Pak? Suara senapan apa? Sama setara dengan bukan setara, lebih berat, lebih tinggi dari suara senapan dan lebih berat dari suara palu godam atau jackhammer atau apa nama itu? Yang kuat apa? Yang palu yang besar itu, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kita di sini para jamaah dikatakan tidaklah suatu kaum bangkit dari satu majelis tanpa berzikir kepada Allah kecuali mereka itu berdiri atau bangkit seperti bangkai keledai. Ya. Dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Hadits riwayat Abu Dawud. Kemudian Nabi bersabda, "Man qa'ada mak'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun." Ya, tiratun wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Ya, jadi kata Rasulullah, siapa yang duduk di satu tempat tanpa menyebut nama Allah di dalam tempat tersebut, maka akan menjadi aib atau kekurangan dari Allah atasnya. Dan siapa yang berbaring tanpa menyebut nama Allah, niku juga sama, itu juga akan menjadi aib atau kekurangan. Hadits riwayat Abu Dawud. Ya, di tirah niku Pak memilikikan wonten kata tiratun. Huruf ta, ro, tak marbuto, tak sing bunder. Nah, itu apa namanya? Itu adalah kekurangan atau sebuah tuntutan dosa. Ya, jadi wonten tiang niku duduk di satu majelis, kemudian atau satu tempat duduk, nggih, di masjid, di luar masjid, ten alun-alun, ten taman, ya misalnya di sini ada taman apa? Taman Merjosari, Taman Sawu Jajar, taman-taman atau dimanapun juga duduk dari atau habis makan di satu tempat makan, rumah makan, ketika bangkit ya nggak berzikir kepada Allah, niku adalah satu kecacatan, dianggap aib, cacat niku Pak. Ya. Begitu juga kalau kita berbaring, ya, kemudian kita berdiri dari pembaringan tanpa zikir kepada Allah, niku dianggap satu kecacatan. Oke, tapi para jamaah hafizakumullah. Kemudian dikatakan tidaklah suatu kaum, ini artinya saja ya, tidaklah suatu kaum duduk di satu majelis tanpa menyebut nama Allah dan tanpa membaca sholawat, ya, kecuali akan menjadi dosa atas mereka. Ya, jadi Ibu Bapak dianjurkan kalau kita itu di satu majelis kita berzikir kepada Allah atau kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik para jamaah, lanjut tentang bab zikir di jalan. Zikir di jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma marra rajulun bi tariqin lam yadhkurillaha azza wa jalla fi illa kanat alaihi tiratun." Tidaklah seseorang melewati jalan tanpa menyebut nama Allah kecuali akan menjadi beban kecacatan baginya. Hadits riwayat Ibnu Sunni. Jadi Ibu Bapak, ya kalau kita di jalan, dan itu kan kita bisa berzikir kepada Allah. Ya, bisa berzikir. Coba kita melihat, banyak enggak orang itu di jalan nyetir motor ambek nopo HP-an. Bisa enggak dia? Bisa, lek takok iso sih yo bisa. Tapi
membahayakan dirinya, membahayakan orang lain karena dia fokus, terpecah, ya. Akhirnya ketika dia sudah sadar ternyata ada hal yang ditabrak, dia mau belok sudah nggak bisa. Karena fokus dengan HP-nya tetap pecah fokusnya. Coba Bu Bapak, ada orang bisa HP-an sambil nyetir. Walaupun itu nggak benar, itu salah, itu membahayakan. Maka tentunya lebih bisa lagi kalau kita nyetir sepeda motoran, liboman sambil berzikir kepada Allah. Lebih gampang, lebih bisa lagi. Lebih manfaat lagi, nggak bakal mudarat. Ya, asalkan zikirnya normal, ya. Artinya zikir baca sholawat, sholawat ala Muhammad, baca takbir, tasbih, tahmid, tahlil, ya, atau baca doa-doa yang jenengan hafalkan, atau apapun juga, zikir-zikir, pasti lebih bisa dan lebih manfaat dibandingkan kita sepeda motoran itu sambil gawe HP atau sambil deloi HP ini. Ya. Jadi para jamaah hafizakumullah, ini adalah bacaan atau zikir di jalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai bacaan yang dibaca atau diucapkan ketika dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah berfirman, orang bertakwa itu cirinya adalah menahan amarah, dan yang kedua memaafkan orang lain. Allah senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, niki Pak Bu, ada satu kisah. Ya, kisahnya Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya budak. Suatu hari beliau kedatangan tamu. Si budak itu diminta untuk membawakan sajian, sajian untuk diberikan sebagai jamuan bagi para tamunya. Maka beliau bawa Clio untuk diberikan kepada ini. Ya. Ternyata ibu bapak ketika membawa itu kesandung sesuatu, tumpah menimpa tuan rumahnya di depan para tamunya. Ngamuk nggak ya kira-kira? Ngamuk apa mboten, Mbak? Mau marah. Imam Ali mau marah. Dan si budak tahu lek tuan ini akan mau marah. Budaknya hafal Quran. Bayang Pak, budak zaman biyen ini hafal Quran. Ya. Apa katanya? Wahai Tuhan, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, tiang sing takwah niku tiang sing bisa nahan amarah. Kasih Joyce, aku kasih to ngamuk. Ya kan? Tuhan, Allah berfirman, wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu cirinya juga adalah memaafkan kesalahan. Ya wis, tak sepuro awakmu. Tuhan, terakhir Allah berfirman juga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya wis, sampean tak merdekakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, iki istilahnya apa namanya? Dapat durian runtuh. Ya. Bukannya dapat amukan tuan rumah, bukannya dimarahi, tapi justru ditahan amarahnya, dimaafkan kesalahannya, dan dimerdekakan. Ya, coba dengan kayak ngoten misalnya gitu ya. Cobalah untuk kita ya, saya juga termasuk misalnya ART di omang ngono. Bu, dia kita jebak gitu kan.
atau kalau itu sudah setting ya, atau misalnya kita nggak sadar membantu kita kena itu, kira-kira ya opo kita. Nah ibu bapak, disinilah ada amalan, ya opo caranya supaya kita itu bisa mengontrol diri walaupun dalam keadaan marah. Ya. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam gulat. Ya. Jenengan suka gulat nggak Pak? Suka nonton gulat? MMA. Ya, siapa Pak? Bintangi jenengan. Khabib Nurmagomedov. Atau Islam Chimaev. Ya. Atau siapa? Jenengan nggak suka ya gulat-gulat? Nonton gulat. Lek biyen tinju pasti siapa? Mike Tyson atau Muhammad Ali. Aku metasen zaman ini, Muhammad Ali saya sudah nggak zaman ini. Jenengan mungkin zaman ini, Muhammad Ali. Saya zaman ini. Kalau saya nggak zaman, saya zamannya itu Mike Tyson itu. Sampai embong niku sepi le, biar niku. Pas dino minggu Mike Tyson tampil, itu embong sepi. Kabeh padha ndelok Mike Tyson. Padha wis ngalah-ngalahi Arema pas tanding ngoten ya. Lek Tyson tampil di kota apa? Pas tampil itu Kota Malang sepi seperti itu. Nah, kata Nabi bukan. Wong sing kuat itu bukan orang yang menang gulat, menang tinju itu. Kata Nabi, orang kuat itu orang yang mampu menguasai diri saat dia marah. Loh, marah itu semua orang bisa, Pak. Ya, siapapun bisa marah. Tapi menguasai kemarahan belum tentu semua orang bisa. Ya. Lek marah itu kabeh orang pasti punya marah. Jangankan manusia, semut pun kalau diinjak dia akan gigit kita. Ya. Dia injak semut nanti suatu saat dia akan gigit kita seperti itu. Ya, entah kawannya atau siapa, ada marah. Tapi mampu nggak menahan kemarahan itu menjadi persoalan. Maka kata Rasulullah SAW di sini dikatakan, ya, siapa yang menahan kemarahan, padahal dia mampu melampiaskan kemarahan, maka Allah akan memanggil di hadapan seluruh makhluk. Lalu dia akan diberi pilihan bidadari yang dia kehendaki. Ada orang itu wis ngamuk, tapi dia tuh mampu untuk melampiaskan. Ya kayak ceritanya apa itu Imam Ali itu kan, tertimpa air di sekujur badannya di depan para tamu, beliau tuh marah. Beliau bisa melampiaskan, entah itu mungkin dengan menghardiknya, dengan memecatnya atau dengan memberikan hukuman, beliau bisa. Tapi beliau menahan diri. Maka kata Rasulullah, nanti di hari kiamat akan disuruh memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Nah, lalu bagaimana Pak amalannya? Amalannya kata ini ya dikatakan di sini, aku mengetahui suatu kalimat jika ia mengucapkan pasti amarahnya akan hilang. Apa itu? Membaca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Niki Pak kalimatnya pendek. Semua sudah hafal. Ada nggak hafal nggak ta'awud? Nggak ada, pasti hafal. Ya, tapi ojo diremeh no walaupun niki pendek. Ya, karena dengan kalimat ta'awud ini itu Nabi justru menjadikannya sebagai amalan untuk meredakan api kemarahan. Kenapa kok baca ta'awud Ibu Bapak? Nah niki faktanya di sini dikatakan kata Nabi karena kemarahan itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang itu marah, hendaklah dia berwudu. Ya, baca ta'awud, kemudian dia ambil air wudu. Nggih, monggo barangkali ada yang mau bertanya di antara jemaah. Monggo terkait dengan tema kita atau pembahasan kita pada malam hari ini, monggo barangkali ada yang mau tanya. Ini sudah ada mikrofonnya.
Ada. Nah, sebentar lagi. Di awal khutbah mengenai masalah kemudian ayat kalau ada itu ibaratnya kalau ada secara ayat pokok karena ada ketika itu masalah pokoknya kan kalau bisa bergerak terus untuk melakukan jadi binatang sama manusia dan yang pagi hari itu tidak melakukan itu. Sedangkan kalau di Jawa menjauh itu yang orang tua kalau ayam pada pagi hari terjadi musibah atau ada yang kebobol orang sama itu berapa? Iya. Jadi para jamaah rahimakumullah, ada kepercayaan kalau Jadi kalau ayam berkokok sore atau maghrib itu ada di sekitarnya atau di kampung perawannya sudah hamil duluan. iya. Baik para jamaah rahimakumullah. Jadi saya tidak tahu ya kalau soal adanya musibah ketika ayam berkokok dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau memang ayam berkokok di malam hari, kemudian di situ ada dugaan suatu musibah yang sedang terjadi, menurut hemat Al-Faqir itu adalah satu mitos. Satu mitos yang tentu tidak selaras, tidak sesuai dengan sunnah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau misalnya ada pendapat masyarakat atau keyakinan masyarakat yang begini, yang A, B, dan seterusnya, kemudian Nabi menyampaikan A, B, C yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat, mana yang kita ambil sebagai seorang Islam? Wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu cara menyampaikannya dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Ojo grusah-grusu. Ojo kemudian dengan cara-cara yang suka mengkafir-kafirkan, jangan. Ya, karena bisa jadi masyarakat itu punya mitos karena ketidaktahuannya atau karena ikutan dari nenek moyang sebelumnya sehingga turun-temurun terbangun kepercayaan ono ayam berkokok di malam hari berarti sedang ada musibah. Ini sesuatu yang tidak benar. Karena kita sebagai orang beriman, itu kita wajib untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam tinjauan sains, itu dikatakan bahwa ayam berkokok niku karena irama biologis dan lingkungan. Lagi kok beda niki. Sing siji Nabi dawuh iku sedang melihat apa? Malaikat. Tapi sains menyatakan ayam itu sedang karena berkokok karena irama biologis dan lingkungan. Nah, maka bagaimana Ibu Bapak? Di sini keduanya tidak harus dipertentangkan. Tidak harus dipertentangkan karena sains niku menjelaskan sebab-sebab yang zahir. Sementara hadis Nabi tentang ayam berkokok itu menjelaskan tentang hal-hal yang gaib. Nah, sains niku kan nggak iso, Pak. Disuruh untuk meneliti hal yang gaib. Misalnya sains disuruh meneliti tentang apa yang terjadi di dalam alam kubur. Ada nggak yang pernah meneliti? Nggak bisa. Ya pas itu yang menang wis isinya menang toh itu nggak ada.
Ada kan biar ingat enggak? Kira-kira awal tahun 2005 2004 kan ada muncul apa kan biar sih ono apa video nggih, video pakai piringan nggih, VCD lho Pak ya. Kan tentang suara azab kubur. Ya kan? Pernah enggak? Kita kan biar tahun 2000-an itu kan katanya suara wah orang sedang disiksa. Jangan percaya nih Pak, iso direkam suaranya. Nggak iso. Ya. Sense itu membuktikan sebab-sebab yang kasat mata, sementara hadis Nabi tentang ambil kokok itu membahas tentang hal-hal yang gaib. Ya. Betul nggih? Maaf, yang saya maksud ayat berpokok setelah maghrib atau isya yang malam itu menurut ilmu tidak yang kebiasaan. Ilmu apa? Titel. Ilmu titel itu ilmu apa? Ilmu kebiasaan. Ya, misalnya kayak kalau berganti musim kemarau itu ada suara geribu. Tapi itu sekarang sudah dikatakan meskipun ada suara geribu tetap ada hujan. Oh niki menurut ilmu titen dalam tradisi Jawa nggih. Oh. Cuma kalau kita amati memang adanya cuma di Jawa. Dan yang terakhir itu ayat berpokok setelah maghrib atau malam isya itu sekarang masih benar. Nanti kedepannya lagi. Soalnya kalau yang musim itu banyak tergerak atau harimu. Kalau ada harimu berbunyi berarti ada musim kemarau. Tapi sekarang meskipun ada bunyi harimu atau tergerak masih ada hujan. Iya. Iya, ya. Terima kasih, Masya Allah. Ya, saya jadi belajar ini, saya justru belajar dari jenengan ini ya. Jadi kalau disimpulkan niku Pak, waktu kokok ayam menurut ilmu titen Jawa, menurut Islam dan menurut ilmu biologi itu ada beberapa macam. Lek ayam berkokok di tengah malam, menurut ilmu titen, itu artinya wonten makhluk gaib. Betul nggih? Menurut Islam itu adalah karena melihat malaikat. Kalau menurut ilmu biologi itu karena respon suara atau gangguan. Nah, kalau ayam berkokok menjelang subuh, dalam ilmu titen Jawa niku tanda fajar. Ya. Dalam ilmu Islam waktu turunnya malaikat, kalau ilmu biologis jam biologis alami. Nah, ayam berkokok di siang hari, menurut ilmu titen Jawa itu akan ada tamu atau perubahan. Betul nggih? Perubahan itu nggih. Tamu nggak diundang. Kalau ilmu Islam nggak ada ya seperti itu. Kalau ilmu biologi bisa jadi ada gangguan atau ayamnya stres. Makanya dia berkokok di siang hari. Nggih. Coba jenengan cek ayamin jenengan niku apa kok awan-awan niku. Ojo-ojo lali gak keimangan. Stres akhirnya. Ya. Hakadha nggih wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ibu Bapak hafizakumullah atas perhatiannya, pertanyaannya. Semoga insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Ayo kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.